Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dengan nomor induk mahasiswa 250191114592. Mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch keempat tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Hari ini, Kamis 22 Januari 2026 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran SKI di Madrasah Aliyah Al-Amin dengan materi berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, baik semuanya ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Ya, silakan dimulai. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oh, kenapa dia? Yang lain aman ya? Oke, alhamdulillah ya, hari ini sehat semuanya ya. Baik, materi hari ini kita akan belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Ini sebelum kita masuk materi, nggak kelihatan Kak? Iya, sebelum kita masuk materi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Anak-anak dimohon berdiri. Anak-anak dimohon duduk kembali. Baik, sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran daripada kita mempelajari berdirinya Daulah Umayyah, yang pertama kita akan menganalisis latar belakang dan proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, mengidentifikasi peristiwa Amul Jamaah sebagai resolusi konflik. Dan yang terakhir, mengambil ibroh atau pelajaran, menginternalisasi nilai cinta damai, dan komitmen persatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Ada yang tahu amul jamaah itu apa? Udah belum pernah dengar? Tapi pernah dengar gak berdirinya daulah-daulah yang lain? Nah, minimal udah tahu ya. Oke. Sebelum kita tahu proses berdirinya dari Daulah Umayyah, kita akan melihat kenapa ini bisa berdiri. Ini bisa dilihat dari masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Artinya ada keruntuhan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Ini kita bisa lihat peta penyebaran Islam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia memerintah dari tahun 6656 sampai 661 Masehi di Damaskus. Oke. Bagaimana kondisi umat Islam secara politik pada masa akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib? Yang pertama. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang peristiwa tahkim atau arbitrase dalam Perang Siffin? Ini mungkin Perang Siffin udah pernah dengar belum? Pernah diterangin? Udah pernah ya? Materi sebelumnya kita belajar tentang Perang Siffin. Mungkin kalian lupa. Yang ketiga, mengapa peristiwa tahkim justru memicu munculnya kelompok-kelompok baru dalam Islam? Siapakah? Yang keempat, siapakah tokoh kunci yang memegang kendali wilayah Syam, yaitu Damaskus, saat konflik terjadi? Dan yang terakhir, menurut kalian, langkah terbaik yang harus kalian lakukan jika rakyatnya saling berperang? Ini quotes ya. Belajar sejarah itu bukan menghafal tanggal. Kita biasanya sejarah, mau sejarah umum, sejarah Indonesia, SKI, pasti yang dihafal tanggal, nama tokoh, peristiwa. Udah itu aja, yang penting hafal tanggal, nama tokoh, peristiwa. Tapi belajar sejarah itu kita harus tahu alur daripada sejarah, minimal tahu. Yang kedua, kenapa sejarah itu dipelajari? Berarti harus ngambil pelajaran. Kenapa sejarah dipelajari? Berarti ada pelajaran. Karena kita mempelajari masa lalu, kalau nggak ada pelajaran ngapain? Ya, kenapa sejarah dipelajari? Pasti ada pelajaran. Kita akan mencari pelajaran apa yang bisa kita raih dari berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Kalian akan melihat video latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Beberapa poin tolong dicatat ya. Nanti ada pertanyaan soalnya. Jelas gak sih? Dari sinilah kisahnya dimulai. Pada era kepemimpinan yang dihafal, Muawiyah berhasil menghimpun seluruh kota-kota Syam ke dalam wilayah administratif. Otomatis, itu juga sebagai kekuatan mutlak yang membentang dari Palestina sampai hari itu. Pada masa pemerintahannya, Syam juga menjadi wilayah minat yang tertentu, dikarenakan berbatasan langsung dengan wilayah dengan di daerah laut dan laut dan wilayahnya di darat. Pada zaman Utsman, Muawiyah cukup banyak melakukan investasi militer di daerah perbatasan. Misalnya, pada tahun 1946 Masehi, yang dipercaya Damaskus, Muawiyah juga merupakan guru masuk di kota Tengah sampai melakukan lagi di kota Tengah. Video ya, walaupun kurang jelas suara. Nih kita peregangan dulu, tangannya di atas, tangan di atas semuanya, tangan di atas. Taruh di jidat. Aduh pusing. Tangan di atas, taruh di jidat, materi masuk, tepuk ya. Ini hebatnya guru ya, nurut aja disuruh gini-ginian.
Yang pertama latar belakang konflik yang ini karena adanya fitnah besar. Sebelum dinasti Umayyah berdiri, umat Islam mengalami krisis besar yang dikenal dengan fitnah kubro. Kata ini stabil dulu, kata Ali. Kata Abu Sufyan, hukum dulu. Jadi ini terjadi konflik yang luar biasa ketika terjadinya fitnah Al-Kubro. Waktu dan lokasinya ini di bulan Syafar 37 Hijriah 657 Masehi di lembah sungai Efrat perbatasan Suriah dan Irak. Terjadi perangnya namanya perang Siffin. Nama perangnya perang Siffin, itu antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Kubu Ali hampir menang. Cuman kubu Muawiyah ada satu orang yang mengangkat Al-Quran. Diangkat Al-Quran. Kenapa Al-Quran diangkat? Karena kan semuanya nih orang Islam ya. Angkat Al-Quran karena tahu kubu Ali itu orangnya waro. Diangkat Al-Quran itu pasti berhenti. Al-Quran diangkat. Berhenti itu. Yang harusnya menang, ini udah menang nih, ini selangkah lagi menang nih. Al-Quran diangkat. Bisa mundur ya, mundur. Jadi kalau misalkan dianalogikan, ini kamu lagi berantem, Al-Quran udah diangkat. Udah, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu kan hormat banget kan sama Al-Quran kan? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, itu perang Siffin. Harusnya Ali menang. Terus Bu, siapa yang menang? Karena ada Al-Quran, itu belum berhenti konfliknya. Semuanya menghormati. Ya. Harusnya Muawiyah kalah. Harusnya. Oke. Ini konflik belum beres nih. Ali, Muawiyah belum beres. Ini biar konfliknya selesai, ada yang namanya peristiwa tahkim. Bu, apa itu peristiwa tahkim? Silakan tanyakan. Yaitu peristiwa, kalau kata kita mah kerjasama, pertemuan, ya, pertemuan dua kelompok, di mana dua kelompok ini mengirimkan delegasinya. Misal kelompok ini delegasinya Fadil. Bu, kenapa Fadil terus yang disebut? Kan Abdil ya, harusnya Abdil ya. Kita sebut saja Abdil. Kelompok ini, kelompok Ali mengirimkan Abdil. Kelompok Ali ini dia mengirimkan Musa al-Asy'ari. Anggap dia Musa al-Asy'ari. Dia dikirimkan untuk mengikuti tahkim, yaitu proses terjadinya, kalau kata kita mah diskusi. Gimana kalau kita diskusi aja, daripada perang, diskusi aja. Kalau dari pihak Muawiyah, dia mengirimkan Ammar bin Ash. Ketemu nih dua kelompok. Yang satu Musa al-Asy'ari, yang kedua Ammar bin Ash. Nih ngobrol nih mereka berdua. Gimana caranya ini biar damai? Ini pakai bahasa saya nggak apa-apa ya? Oke. Ini gimana caranya biar damai? Karena saya yakin kalau bahasa ini kalian ngantuk. Belum apa-apa udah. Ini belajar sejarah ya. Sejarah itu ada sihirnya. 10 menit kuat, 11 menit udah mulai kabur pandangan. Udah mulai kabur. 20 menit yang akan datang udah nyawa melayang. 20 menit udah nyawa melayang. Ini ketemu nih Ammar bin Ash sama Musa al-Asy'ari, ketemu ngobrol. Ini gimana caranya kita damai? Ini gimana caranya kita damai? Kata Ammar, gimana kalau dua pemimpin kelompok ini saling menurunkan jabatan? Jadi nggak ada yang kukuh, ya, nggak ada yang kukuh, sama-sama menurunkan jabatan. Ali turun jabatannya dari khalifah, sama Umayyah siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan juga turun dari gubernur. Nih
Udah kesepakatan nih, dua-duanya udah sepakat. Berarti harus ada yang berdiri mendeklarasikan. Ini udah sepakat nih, kita turunin dua pemimpin kelompok ini nih. Biar apa? Biar gak ada yang kukuh. Kalau siapa yang deklarasi yang pertama? Disuruh. Yang pertama adalah pihak Ali. Deklarasi. Musa al-Asy'ari naik mimbar. Saya atas nama delegasi dari pimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib sambil buka cincin. Tanda keseriusan dia bahwa saya menyatakan Ali diturunkan dari Khalifah, dan ini adalah bukti dengan membuka cincin. Udah tuh dia menyatakan bahwa dia menurunkan Ali. Cuman pada saat Amr bin As naik, dengan diturunkannya Ali dari Khalifah, maka Muawiyah bin Abu Sufyan naik menjadi Khalifah. Diambil cincinnya, dipakai. Dengan pemakaiannya cincin ini, saya menyatakan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dinyatakan sebagai Khalifah. Berasa dihianatin dong ya. Ini kan tadi udah sepakat nih, kita mau nurin dua-duanya nih. Merasa dihianatin dong pihak Ali. Yang tadinya Khalifah turun jadi masyarakat biasa, ini yang tadinya gubernur naik jadi Khalifah. Konflik gak? Konflik, udah pasti konflik ya. Terjadi pengumuman kudeta politik ya. Konflik, Ali bingung. Dia udah mendelegasikan seorang. Delegasinya amanah, cuman hasilnya tidak sesuai harapan, terjadi konflik. Konflik antara apa? Antara aliran pendukung dan pemberontak. Siapa yang mendukung, siapa yang memberontak? Yang pemberontak salah satunya adalah aliran Khawarizmi. Ya. Ini sebelum Amul Jamaah ya. Sebelum Amul Jamaah, ini ada satu aliran nama aliran Khawarizmi. Sebenarnya bagus. Al-Khawarizmi itu adalah penemu angka 0, 1, 2, 3 itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Ada satu aliran namanya Khawarij. Dia menolak. Kenapa Ali yang turun? Kita kan nyari kesepakatan, kenapa dinurunin Ali? Harusnya dua-duanya turun, kenapa jadi Muawiyah yang naik? Merasa dihianatin kan. Saya sebagai warga kelas 10-3, ketika ada pertemuan dengan 10-2, nih yang satu delegasinya Abdil, yang sana delegasinya Redi. Ini perang nih berdua. Nih, kata si Redi, udah turun aja kamu jadi ketua kelas, turun aja, biar nggak riweuh, turun aja, ya. Si Redi udah turun, dia menyatakan diri bahwa saya pemimpin sekolah Madrasah Aliyah Al-Amin. Ya. Dia kan melebihi kan, tadinya gubernur jadi Khalifah. Gubernur kan cuman kota, satu orang sudah terlihat lunglai. Ya, satu orang ya. Ini sikap Ali bin Abi Thalib, yang beliau ini cinta damai. Ada perjanjian Madain. Ini pengorbanan daripada Hasan ya, karena riweuh. Jadi kubu Ali itu riweuh atau ribut antara Khawarij dan Syiah ya. Syiah dan Khawarij. Nanti di kelas 13 nggak ada ya. Di kelas 12 kamu akan mempelajari di akidah akhlak itu aliran-aliran di dunia. Termasuk ada dua aliran yang ini luar biasa, aliran Syiah dan Khawarij. Ini sangat bertentangan dengan kita. Secara akidah sangat bertentangan dengan kita. Termasuk Syiah. Ini Syiah jauh daripada akidah kita, di mana dia Al-Qur'annya 32 juz. Jadi ketika kalian nanti di kelas 12, berapa Syiah? Al-Qur'annya 32 juz ya. Bisa kaget. Dua ada lagi apa? Cari di kelas 12. Dua aliran ini bentrok.
Yang satu pendukung, yang satu pemberontak, bentrok. Ali kan cinta damai. Ali cinta damai. Akhirnya ada yang namanya perjanjian Madani. Ini kejadian setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, naik Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Hasan naik. Ini daripada konflik terus nih, Hasan melakukan pengorbanan yang sangat besar. Dinamakan saya lupa istilahnya. Ini beberapa sudah mulai huai. Ya, grand sacrifice ya namanya. Ini pengorbanan Hasan di mana karena terus berkonflik. Grand sacrifice namanya, pengorbanan yang sangat besar. Hasan legowo mau menerima kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya udahlah, berdiri aja lah, daripada riweuh waenya, daripada ribut terus, udah berdiri aja. Udah berdiri aja. Dia ini sebelum amul jamaah ya. Sebelum amul jamaah itu adalah persatuan jamaah. Ya, persatuan umat. Dinamakan amul jamaah. Jamaah itu persatuan, amul umat ya. Nih Hasan dari mana amul jamaah itu terjadi? Karena Hasan itu dia legowo setelah ayahnya meninggal dibunuh oleh Khawarij. Ali itu meninggal dibunuh oleh Khawarij atas nama Abdurrahman bin Muljam pada tahun 40 Hijriah. Jadi Hasan naik di baiat menjadi khalifah ya. Ini karena terus konflik, Hasan ya udahlah menerima Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah Bani Umayyah. Oke. Cuman dia ngasih syarat. Saya mau nih nyerahin kekuasaan, tapi syaratnya yang pertama Muawiyah itu harus memimpin sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada jaminan keamanan bagi pengikut Ali. Muawiyah kan bukan pengikut Ali. Ya. Yang ketiga, harta Baitul Mal itu harus diserahkan untuk melunasi hutang. Dan santunan yang terakhir, sistem pemilihan pemimpin selanjutnya. Nih, sudah mulai Abdel Balijan. Sistem pemilihannya harus berdasarkan demokrasi atau musyawarah. Jadi ketika nanti pemilihan khalifah harus musyawarah. Oke. Nah, dari situ syaratnya udah di ini, barulah berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Ini kita akan pembagian kelompok ya. Tiga kelompok, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok pertama, ini ada kelompok kedua, ini ada kelompok ketiga. Kalian diskusikan, lihat, nggak boleh ngariung, boleh ngariung. Saya kasih waktu, ini kan mau cepet ya, 10 menit ya, 10 minutes ya. Silakan tulis nama kelompok kalian. Nama kelompok ya? Kelompok satu, boleh, atau nama sahabat juga boleh. Nama para sahabat juga boleh. Nama anggotanya tolong ditulis. Nah, ini masuk ke penilaian sayang. Jadi tulis nama-namanya ya. 10 menit. Oke? Oke tidak? Oke ya. Oke. Nanti dipresentasikan hasilnya per orang
per kelompok. Aman ya? Ini yang lancar kelompok 1 doang ini. Kelompok 3-nya aman. Abdil aman. Selalu aman dia. Tak perlulah kau tulis banyak-banyak. Nulisnya sesuai pertanyaan. Saatnya untuk presentasi jawaban dari pertanyaan yang saya kasih. Ya, yang pertama nih yang kayaknya udah siap nih kelompok 1 nih. Ready banget nih kayaknya. Kelompok 1 maju duluan ya. Oke, semuanya. Open sayang. Good. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban yang Bu Sifat berikan. Pertanyaan yang pertama. Mengapa upaya damai melalui tahkim justru gagal mempersatukan umat saat itu? Analisis faktor penyebab kegagalannya. Karena pihak Muawiyah mengkhianati pihak Ali dengan menaikkan jabatan Muawiyah menjadi khalifah. Pertanyaan yang kedua. Jelaskan dampak psikologis dan sosiologis bagi umat Islam pasca kegagalan tahkim tersebut. Menurut kalian apa dampaknya? Pemberontakan terjadi sehingga muncul peperangan antara kaum Muawiyah dan Ali. Cukup sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, are you ready? Kelompok 2 ready? Oke, maju ke depan semuanya. Presentasi. Ya, open your. Oke. Ini bawah masih. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan jawaban dari pertanyaan Ibu Sipa. Pertanyaan pertamanya apa? Apakah keputusan Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan adalah tindakan kalah atau menang? Menurut kalian benar? Menang. Karena tujuannya Ali adalah demi perdamaian. Oke. Yang pertanyaan yang kedua. Mengapa peristiwa penyerahan kekuasaan ini disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan, dan menjadi tonggak berdirinya Daulah Umayyah? Iya.
Karena Hasan menyerahkan kekuasaan ke Muawiyah demi persatuan pada tahun 661 Masehi. Yang terakhir, Apa pelajaran berharga yang dapat diambil dari peristiwa tersebut? Rela berkorban demi perdamaian. rela berkorban Demi perdamaian. Berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan salamnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai Hasan udah. Oke, kelompok 2 nih kelompok terakhir nih. Are you ready? Oke, ready ya? Oke, kelompok terakhir, kelompok ketiga, silakan tampil ke depan. Yang mau siapa? Oke, jangan apa-apain kamu, jangan akan menyentuh kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jawaban yang telah kami analisis di dalam pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama yaitu bandingkan sistem pemilihan pemimpin masa Khulafaur Rasyidin dengan masa Daulah Umayyah. Yang telah kami sepakati jawabannya yaitu adalah sistem pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu dengan cara melalui musyawarah atau demokrasi yang dipilih oleh masyarakat atau konsensus umat Islam mencerminkan prinsip-prinsip syura dan demokrasi. Dan pada masa Daulah Umayyah, masa pemilihan kepemimpinannya yaitu dengan cara monarki heredatis atau secara kerajaan turun-temurun. Yang kedua, analisislah dampak positif dan negatif dan perubahan sistem menjadi monarki bagi perkembangan peradaban Islam saat itu. Jawabannya dapat menyelesaikan masalah secara stabilitas dan sukses yang sering memicu konflik di masa sebelumnya. Yang tiga, apa pelajaran berharga yang dapat diambil dari peristiwa tersebut? Jawabannya yaitu pentingnya menjaga prinsip musyawarah dalam kepemimpinan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada asesmen terakhir. Ini udah mulai tegang duluan nih, dikasih asesmen terakhir. Ini ada asesmen terakhir setelah presentasi. Yang pertama, analisisnya faktor-faktor utama yang menyebabkan tahkim gagal. Yang kedua, identifikasi keputusan Hasan Ali, di mana dia menunjukkan kelemahan atau justru tindakan itu menunjukkan kelemahan atau justru kepahlawanan sejati. Yang ketiga, jelaskan satu dampak positif dan negatifnya. Yang keempat, bandingkan pendekatan Ali dan Hasan Ali dalam menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, refleksi satu nilai utama dari peristiwa tersebut ya. Tulis nama jangan lupa. Individual ya, bukan kelompok. Ini individual. Kalian nama nanti terakhir dikumpulkan. Yang sudah selesai, yang merasa sudah selesai silakan kumpulkan. Jangan apa-apa. Udah, yang udah silakan kumpulkan. Udah selesai. No. Stop.
Oke, lanjut. Yang yang tadi sayang. Beda lagi. Ya, beda. Oke, good. No. Itu aja. Thank you. Terima kasih. Syukron jazil. Oke. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Guys. Mana jempolnya? Mantap ya. Mantap. Terima kasih ya. Simpulannya yang pertama langsung. Ini proses berdirinya kita tahu di mana ternyata ada konflik sebelumnya. Kenapa Muawiyah itu berdiri? Ternyata ada konflik antara kubu Ali dan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa Umayyah itu berdiri? Karena terjadinya konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, penting nih, setelah Ali meninggal, Hasan naik di baiat menjadi khalifah. Di mana Hasan ini dia rela berkorban, merupakan cerminan komitmen menjaga persatuan dan amanah dalam menjaga umat Islam dengan meredam perang antar saudara. Ini demokrasi ke monarki ya. Ternyata ada perubahan sistem daripada kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan itu, di mana dia ketika memimpin Umayyah di Damaskus, dia merubah sistem dari demokrasi yang tadinya pemilihan pemimpin itu lewat musyawarah, ternyata diubah menjadi sistem monarki atau berdasarkan keturunan ya, raja-raja. Baik. Tepuk tangan untuk hari ini. Ya. Ada pelajaran yang sulit gak? Bagian mana yang sulit? Ada yang gampang? Ada yang sulit? Ada yang sulit banget? Baik, terima kasih ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kesulitannya nanti kita akan bahas di selanjutnya. Materi selanjutnya itu kita akan membahas khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Nanti akan disampaikan minggu depan. Ya. Kita tutup pembelajaran ini hari ini dengan berdoa ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan. Silakan Saudari Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya pelan-pelan deh. Oke, silakan. Akhwat duluan.